Aku pengen tahu tentang kepengurusannya di IKK, Kak. Kegiatan di IKK, maksudnya di sekretnya ini yang setiap hari biasanya dilakukan waktu offline itu apa, terus sekarang kalau online itu gimana, terus kepengurusannya juga strukturnya apakah ada yang beda. Yang paling sering kita lakukan itu adalah berkumpul bersama, ngobrol bareng, dan sekret IKK itu menjadi tempat istirahat kita pada saat kita Pergantian jam. ya pergantian jam itu kayak selesai kelas, terus nanti masih ada kelas lagi nih, kayaknya lebih baik aku nggak usah pulang. Oke Kak, aku mau tanya nih, di diklat yang online itu nggak enaknya apa sih? Uh, Sebenarnya mungkin ya lebih banyak enaknya, tapi kalau online-nya itu kami yang sebagai penitia kayak kurang merasa interaksi sama teman-teman yang mahasiswa ini. Kayak kita kan harapannya bisa lebih merekatkan hubungan keluarga Katolik mahasiswa UM. Nah, sedangkan ini kalau online kita selesai kegiatan, keluar dari ruang meeting udah Udah selesai. kayak oh oke, udah gitu. Terus pasti juga teman-teman kayak ya udah, aku nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah gitu, cukup sampai di situ. Jadi kadang emang kurangnya di situ. Jadi kita sebagai orang-orang yang mengurus IKK atau kepengurus IKK tuh harus bekerja lebih ekstra lagi supaya teman-teman mau bergabung dalam kegiatan IKK selanjutnya. Oke. Gitu. Oke Kak, nah tadi kan terkait masalah kegiatannya ya, kegiatan offline online-nya di IKK. Nah, selanjutnya ini aku penasaran nih Kak, di IKK itu kan namanya sebuah organisasi pasti punya kepengurusan ya Kak. Nah, bedanya kepengurusan online dan offline itu apa Kak? Mungkin hal yang paling ngena dari yang kepengurusan offline dulu deh. Pengalamannya Kak Didian itu gimana? Kepengurusan offline mungkin sebenarnya hampir semuanya sama aja ya, maksudnya hal yang paling penting itu kan komunikasi, interaksi, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jika kita menyampaikan dengan baik, menerima dengan baik, maka apa yang kita terima itu akan dapat kita serap dengan baik. Kayak misalnya kita menerima informasi, menerima pendampingan dari siapapun itu, jadi kita bisa menerapkannya ke diri kita itu lebih baik. Nah, kalau offline kan mungkin ini lebih ke ininya ya, kepengurusan secara struktur ataupun jumlah kepengurusan dan lain-lainnya ya. Kalau dulu kita sistem atau formasi kepengurusannya itu 3-4. Jadi setiap bidang itu ada yang terdiri dari 3 anggota dan juga 4 anggota. Nah, lalu apa perbedaannya dengan online? Ketika online kembali lagi komunikasi yang menjadi masalah. Ketika komunikasi itu tidak dilakukan dengan baik, maka segala informasi ataupun apapun itu banyak yang tidak berjalan dengan baik. Ada miskom lah, ada kurangnya penyampaian informasi, kurang tepat bahasa dan lain-lainnya. Kalau ketemu langsung kan mungkin bisa lebih dipertanyakan lebih detail gitu. Terkadang orang-orang ketika membaca dia paham, tapi ternyata paham ke hal yang lain gitu. Kadang kalau online ya. Nah, terus untuk sistem kepengurusannya, formasi kepengurusannya itu 2-3. Jadi ada bidang yang terdiri dari 2 anggota dan ada bidang yang terdiri dari 3 anggota, seperti itu. Nah dari ini ya Kak ya, apa namanya, dari penjelasan Kakak tadi ya, mengenai kepengurusan, saya yang bingung itu kenapa kok anggotanya bisa sampai 3, bisa sampai 4 yang dulu itu. Maksudnya kan kalau misalnya kita bisa lihat di strukturnya di sini ya, teman-teman di sini ada strukturnya. Nanti kalau teman-teman mampir ke sekretnya ini bisa lihat di sini gitu ya. Nah kalau misalnya kayak yang di sini itu kan ada koordinator, ada staff. Nah kalau yang dulu itu ada kayak 3-4 anggota, itu biasanya sisanya ini apa, menjabat sebagai apa? Kalau kita di masa offline itu kan, semisal saya ambil contoh itu humas ya. Kalau kegiatan offline kan kita tidak hanya menghadiri kegiatan di UKM sendiri, tapi kita bisa saja menghadiri kegiatan dari UKM lain, kegiatan undangan dari jurusan, fakultas, bahkan universitas.
kita juga mendapatkan undangan kegiatan dari KMK lain, dari OMK maupun dari paroki, bisa juga dari romo, dari suster, bruder, frater dan lainnya. Nah, jadi kita butuh banyak orang yang sekiranya bisa menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita menghargai undangan dari luar maupun dalam IKK agar kita supaya bisa memenuhi undangan tersebut, berarti kita butuh banyak orang. Jadi orang-orang ini kita sebisa mungkin jadikan sebagai sarana atau media komunikasinya IKK dan pihak-pihak lainnya seperti itu. Makanya kita butuh orang sampai 3 dan 4 setiap bidang kepengurusan di IKK. Jadi lebih ke arah membagi tugas untuk jobdesk yang ada di luar selain kepengurusan. Iya betul, kan humas itu ada jobdesknya internal dan juga eksternal. Nah itu tidak hanya dijalani oleh humas itu aja sendiri, tapi juga humas membagikan jadwal ke semua kepengurusan agar mendapatkan bagian atau jatah untuk melakukan kegiatan atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak luar UKM seperti itu. Kalau itu kan tadi terkait hanya satu saja ya, si humas seperti itu ya. Kalau untuk sisi yang lain, misalnya kayak si kesekretariatan, metinfo, atau mungkin liturgi dan lain-lainnya, itu biasanya yang atau mungkin informasi sedikit yang kakak tahu waktu kepengurusan offline itu dulu, biasanya mereka membagi tugas 3-4 orang ini ngapain sih? Itu tadi sih, mungkin kembali ke komunikasi lagi. Kalau misalnya kita cuma punya orang 2 atau 2 kan, maksudnya kalau kayak sekarang itu terlalu sedikit. Jadi sementara orang yang harus kita hubungi, orang yang harus kita temui itu ratusan atau mungkin paling sedikit puluhan. Nah gitu, terkadang orang satu itu kewalahan untuk berinteraksi dengan orang sebanyak itu. Misalnya choir punya 2 orang nih buat mendampingi bidang choir. Nah, tiba-tiba ternyata dalam beberapa waktu itu mereka punya kegiatan yang banyak, kayak misalnya minggu ini terus ada juga tugasnya Rabu, Jumat gitu. Nah, itu kan juga harus ada pendamping yang atau penanggung jawab yang menanggung jawabi kegiatan-kegiatan yang berbeda waktu itu gitu, supaya si orang ini juga tidak merasa capek dan lelah dengan tanggung jawab yang dia embani seperti itu. Oke, kalau dari pengalamannya kakak sendiri nih, kan kakak pernah tergabung di choir ya, kepengurusannya choir. Nah, dari 3-4 anggota dalam choir ini, itu dulu kakak pernah nggak, meskipun sudah dibagi tugas, jobdesk lain-lainnya yang memang semuanya atau fungsi utamanya adalah untuk masalah interaksi dengan sesama, ada nggak sih masalah lain yang bisa timbul bahkan meskipun anggotanya udah sebanyak itu gitu, selain interaksi? Oke, kan kadang di bidang talent itu juga ada fokus minat lagi ya. Kayak misalnya di choir ada dirijennya, ada yang bagian mengajar notasi dan lain-lainnya, itu ada yang bagian pianis dan lain-lainnya. Nah itu kan kita juga butuh orang-orang yang bisa di situ. Jadi minimal dari misalnya sepanjang masa kepengurusan itu kan paling banyak 3 orang ya anggota divisinya. Itu nanti 1 orang bertugas untuk sebagai penanggung jawab, 1 orang penanggung jawab latihan dan lain-lain, 1 orang penanggung jawab keuangan dan juga perekrutan anggota seperti itu. Jadi ya kalau misalnya bertemu langsung itu kan kita bisa lihat, oh orangnya ramai. Kita butuh orang-orang yang bisa menaungi orang banyak ini gitu. Nah begitu pula dengan bidang-bidang yang lainnya kayak liturgi. Kalau liturgi offline kan misalnya kita harus menghubungi romo atau paroki atau siapa ketika kita ingin melaksanakan misa mahasiswa misalnya seperti itu, kita butuh misalnya gereja. Berarti kan ada orang-orang yang harus bertanggung jawab ke arah situ. Ada lagi orang yang bertanggung jawab untuk menghubungi mahasiswa Katolik untuk mengikuti misa itu. Ada juga orang yang anggota yang punya tanggung jawab untuk menghubungi choir untuk bertugas gitu-gitu. Jadi emang ada pembagian yang lebih banyak gitu kalau misalnya kegiatan offline. Kalau online mungkin bisa lebih sedikit gitu. Jadi 2 orang cukup atau 3 orang. Berarti memang dari selama ini meskipun kepengurusannya itu online atau offline, memang yang masih menjadi kendala di sini adalah tentang interaksi ya.
Oke, kalau begitu terima kasih Kak Ditian atas waktunya. Begitulah teman-teman pemaparan dari Kak Ditian yang sudah berpengalaman dalam kepengurusan di IKK. Jadi sudah mengetahui lah before dan afternya IKK itu seperti apa. Baik itu waktu offline ataupun online. Semoga informasi yang diberikan oleh Kak Ditian bisa menjadi suatu wawasan baru buat teman-teman apabila hendak bergabung di IKK ataupun di kepengurusan IKK. Oke, untuk menutup sesi kali ini dan podcast kita yang pertama kali ini, kita akan melakukan jargon IKK ya. Oke, siap Kak? Siap. Oke. IKK kasih. Sampai jumpa. Oke, dadah.